Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jian Sausan, mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Jambi dengan NIM F1D117003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan magang saya yang berjudul Aktivitas Pertambangan dan Aktivitas Pengeboran pada kegiatan eksplorasi lanjutan di PT Akad Srida Amri, Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Morobungo, Provinsi Jambi. Lalu sebagai dosen pembimbing saya yaitu Bapak Aditya Dini Prabawa STMT dan pembimbing lapangan saya adalah Bapak Sigit Alikbayu ST. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Jambi angkatan 2017. Saya akan memberikan presentasi hasil magang saya dalam seminar ini, maka dari itu mohon bantuan dan kritik dan sarannya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Langsung saja masuki materi pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini adalah latar belakang yang mana yang latar belakangnya kegiatan magang saya adalah eksplorasi. Nah, eksplorasi ini adalah salah satu bagian dari proses pertambangan yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dan metode tertentu. Nah, metode eksplorasi ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu metode eksplorasi langsung dan tidak langsung. Nah, di tempat saya magang, yaitu PT Akad Srida Amri, yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan batubara. Kegiatan eksplorasinya juga dilaksanakan dan metode eksplorasi yang diterapkan oleh PT Akad Srida Amri adalah metode eksplorasi langsung. Dengan beberapa serangkaian kegiatan, salah satunya adalah kegiatan pengeboran. Nah, kegiatan pengeboran ini bertujuan untuk memastikan keberadaan bahan galian berupa batubara yang ada pada area penambangan. Nah, kemudian tujuan dari kegiatan magang saya ini adalah untuk mengetahui dan memahami peralatan yang digunakan dalam kegiatan pengeboran eksplorasi di PT Akad Srida Amri, kemudian untuk mengikuti dan melakukan serangkaian kegiatan pengeboran dan eksplorasi yang ada di PT Akad Srida Amri, dan yang terakhir adalah untuk melakukan pengolahan data dan pelaporan kegiatan pengeboran yang telah dilaksanakan di PT Akad Srida Amri. Selanjutnya adalah manfaat dari kegiatan magang saya, yaitu mengetahui kegiatan pertambangan, khususnya pada kegiatan eksplorasi yang berlangsung di PT Akad Srida Amri sendiri, lalu meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa, yaitu saya sendiri, mengenai kegiatan pengeboran eksplorasi batubara, lalu menambah wawasan dan keilmuan dan pengalaman dunia kerja bagi mahasiswa itu saya sendiri. Kemudian memasuki tujuan umum. Tujuan umum ini merupakan penjelasan mengenai kegiatan yang ada pada PT Akad Srida Amri. Nah, PT Akad Srida Amri ini adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan dengan komoditi adalah batu bara, dengan luas arealnya ada 35 hektar. Nah, mengenai izin usaha pertambangannya, itu perusahaan ini bergerak sejak tahun 2011 dari izin keputusan Bupati Bungo nomor 275/DSDM. Lalu operasi dari perusahaan ini beroperasi di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Morobungo, Provinsi Jambi. Untuk izin usaha pertambangan operasi produksinya atau IUP operasi produksinya ini bernomorkan 42 KEP KA DPM strip PTSP strip 6.1 IUPOP /2 Kemudian ini adalah suatu organisasi perusahaan yang dipimpin oleh komisaris utama, yaitu Bapak Dea Samsudin, dan juga pada saat magang saya berada di divisi eksplorasi yang diketuai oleh Bapak Kurnia Agus, namun pembimbingan saya berada pada Kepala Teknik Tambang di PT Akad Srida sendiri, yaitu Bapak Sigit Alikbayu ST.
Kemudian lokasi dan kesampaian daerah untuk dapat mencapai lokasi penambangan di PT Akas Damri sendiri terdapat tiga tiga rute. Yang pertama, apabila dari Universitas Jambi menuju ke lokasi tambang ini, pertama dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda 4 sejauh sekitar 144 km sampai ke Desa Rangkiling, menempuh perjalanan hingga 6 jam, kurang lebih 6 jam. Lalu untuk menuju lokasi tambangnya perlu menggunakan kendaraan roda 2 kurang lebih sekitar 7 km. Namun apabila dari Kota Bungo sendiri untuk menuju ke lokasi tambang ini ditempuh dengan jarak sekitar 20 km dan dengan waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2. Berikut adalah peta lokasi dan kesampaian daerah PT Akas Damri yang saya dapatkan dari perusahaan sendiri. Kemudian secara geologi regional, daerah kegiatan penambangan IO PT Akas Damri ini berada di sistem subcekungan Palembang yang merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan yang terbentuk pada zaman tersier. Nah, kemudian pola pengalirannya ini merupakan pola dendritik hingga subdendritik. Hal ini menandakan bahwa tingkat resistensi batuan-batuan di daerah penambangan PT Akas Damri ini adalah seragam. Kemudian berdasarkan stratigrafi daerahnya, sedimen yang mengisi cekungan di wilayah kegiatan diperkirakan berumur antara Oligosen sampai Plistosen yang mengalami proses pelipatan dengan arah barat laut hingga ke tenggara. Berikut adalah peta geologi regional Perantau Pandan yang merupakan daerah penambangan di PT Akas Damri. Kemudian memasuki ke kegiatan operasional yang ada di PT Akas Damri, yaitu kegiatan penambangannya. Nah, PT Akas Damri ini dalam penambangannya menerapkan metode tambang terbuka dengan sistem konvensional yang menggunakan alat gali, muat, dan angkut. Kemudian terdapat beberapa kegiatan penambangan yang dilakukan, yaitu yang pertama kegiatan pembersihan lahan atau land clearing. Kegiatan land clearing pada PT Akas Damri ini bertujuan untuk membersihkan area yang akan dilakukan penambangan dari tumbuhan atau vegetasi seperti pepohonan atau sawah belukar maupun batuan-batuan yang terdapat di sekitar area tersebut. Nah, untuk melakukan land clearingnya digunakan alat berupa ekskavator dan bulldozer. Kemudian dilakukan pengupasan tanah pucuk. Pengupasan tanah pucuk ini dilakukan untuk menjaga tanah yang masih mengandung unsur tanah asli yang nantinya akan ditumpuk di satu daerah penumpukan sehingga pada saat kegiatan reklamasi nanti tanah tersebut masih dapat digunakan kembali. Kemudian ada pengupasan tanah penutup. Pengupasan tanah penutup ini dilakukan untuk mengupas lapisan tanah dan batuan yang dengan kekerasan tertentu, dan yang kemudian ditempatkan di area pembuangan atau disposal. Kemudian ada penambangan batubara. Penambangan batubaranya ini di PT Akas Damri dilakukan dengan sistem benching atau sistem jenjang. Pemilihan sistem dari penambangan batubara di PT Akas Damri ini berdasarkan dari pertimbangan kondisi geologi, stratigrafi, dan geoteknik area penambangan yang ada pada PT Akas Damri. Lalu ada pengangkutan batubara. Pengangkutan batubara di PT Akas Damri ini dilakukan dari lokasi penambangan menuju ke stockpile yang berjarak sekitar 1 jam. Kemudian dengan menggunakan alat berupa dump truck dengan tipe Hino FM 260 JD dengan kapasitas 20 ton. Nah, kemudian kegiatan penimbunan batubara. Penimbunan batubara ini dilakukan di stockpile. Nah, yang mana stockpile PT Akas Damri ini berada di Desa Sijau, Kecamatan Mokoboko Batin 7, Kabupaten Bungo.
Nah, penambungannya tersendiri menggunakan sistem FIFO atau first in first out FIFO, yang artinya batu bara yang duluan masuk itu yang pertama untuk diproses dan dipasarkan. Kemudian kenapa sistem ini dipilih? Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari batu bara sendiri. Lalu ada pengolahan dan pemasaran batu bara. Pengolahan dan pemasaran ini dilakukan di stockpile, yang mana pengolahannya ini berupa penghancuran batu bara hingga butiran tertentu sesuai dengan permintaan dari konsumen menggunakan crusher. Kemudian apabila telah mencapai ukuran tertentu batu baranya, maka batu bara siap untuk dikirimkan ke konsumen atau dipasarkan. Lalu kita masuki ke kegiatan eksplorasi lanjutan dan pengeboran yang ada di PT Akas Srida Amri. Kegiatan eksplorasi di PT Akas Srida Amri ini metode eksplorasinya menggunakan metode eksplorasi langsung dalam kegiatannya eksplorasinya. Kemudian metode eksplorasi salah satu kegiatan yang dilakukan di metode eksplorasi langsung ini adalah pengeboran. Nah, berikut penjelasan mengenai metode eksplorasi langsung. Metode eksplorasi langsung adalah suatu metode yang mencari bahan galian dengan melakukan kontak langsung terhadap kondisi permukaan dari endapan yang akan dicari. Nah, berikut adalah beberapa penerapan metode eksplorasi langsung yang juga dilakukan oleh PT Akas Srida Amri, yaitu pemetaan geologi, kemudian uji paritan atau sumur uji, kemudian ada pengambilan contoh, lalu pemboran eksplorasi. Nah, pada saat magang, saya mengamati kegiatan pemboran eksplorasinya. Nah, lalu ada pengeboran eksplorasi. Nah, mengenai pengeboran eksplorasi, dalam eksplorasi batu bara, pengeboran dilakukan untuk memperoleh informasi berupa penyebaran dan ketebalan batu bara. Nah, hal ini juga merupakan tujuan dari kegiatan pengeboran eksplorasi yang ada di PT Akas Srida Amri. Nah, komponen alat pengeboran di PT Akas Srida Amri sendiri, alat bornya ini menggunakan mesin bor dengan tipe Jackpro 300 yang berkekuatan 40 horsepower atau setara dengan 300 revolution per menit yang mampu menembus hingga ke kedalaman 300 meter. Berikut adalah salah satu contoh dari foto alat bor di PT Akas Srida Amri. Kemudian ini adalah beberapa komponen alat pengeboran yang merupakan komponen dari Jackpro 300 sendiri. Ada engine yang merupakan bagian inti dari mesin dari Jackpro 300, ada mesin bornya. Kemudian ada control box, adalah bagian yang berfungsi sebagai penggerak dari mesin bornya. Kemudian ada gearbox, adalah komponen yang tempat letak gear penggerak boxnya, penggerak bornya. Kemudian ada fuel tank. Fuel tank ini tempat penyimpanan bahan bakar. Ada oil tank, tempat penyimpanan oil atau oli. Terus ada tower. Tower ini tiang yang menahan pipa bornya. Di sini ada tower yang menahan pipa bor. Kemudian ada tiang secure yang menopang tower ini supaya stabil. Kemudian ada cooler. Cooler ini adalah pendingin mesin bor. Kemudian ada motor rotari. Motor rotari ini adalah komponen yang menggerakkan pipa dan mata bornya. Di sini motor rotari. Jadi, terus ada pipa bor. Pipa bor nanti disambungkan di sini. Kemudian ada foot clamp. Foot clamp ini adalah penjepit pipa, nanti dipakai di saat dilakukan pelepasan atau penyambungan pipa bor. Kemudian ada mata bor. Nah, untuk mata bor sendiri, PT Akas Srida Amri menggunakan mata bor jenis PCD drill bit, yang mana mata bor ini adalah komponen bor yang berhadapan langsung dengan formasi batuan pada kegiatan pengeboran itu sendiri.
Kemudian untuk pengeborannya, PTK Srida Amri menggunakan metode pengeboran open hole. Nah, metode pengeboran open hole ini dilakukan hingga kedalaman yang telah direncanakan, dan contohnya atau sampel dari hasil pengeboran metode open hole ini berupa hasil gurusan dari mata bor per interval putaran pipa bor, atau bisa disebut dengan cutting. Nah, peta Kasada Amri ini dalam memilih metode pengeborannya ini berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama adalah area pengeboran yang merupakan area yang batuannya memiliki tingkat kekerasan yang tidak terlalu keras. Kemudian pengeborannya juga dilakukan hingga kedalaman yang tidak terlalu tinggi. Lalu metode open hole ini biayanya tidak terlalu besar dalam operasinya. Kemudian dalam kegiatan pengeboran ada 4 tahapan pengeboran, yang mana terdiri dari tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pada proses pengeborannya sendiri, lalu tahap pembongkaran. Nah, pada tahap perencanaan, beberapa hal yang dilakukan adalah studi regional, yang dilakukan untuk mengetahui struktur data, struktur geologi, stratigrafi, dan morfologi area yang akan dilakukan pengeboran. Kemudian ada mapping. Mapping adalah pembuatan peta singkapan dari hasil studi regional yang telah dilakukan. Kemudian planning pengeboran, pembuatan perencanaan pengeboran seperti menentukan titik dari pengeborannya, jarak interval bor, kemudian luas wilayahnya maupun kedalamannya, baru dilakukan penentuan titik di lapangannya. Kemudian setelah itu, setelah perencanaan dilakukan, maka dilakukan persiapan seperti drill plan atau perencanaan yang telah dilakukan, kemudian pembuatan waterline dan bak lumpur. Hal ini untuk tempat pengaliran waterline ini untuk tempat pengaliran dari lumpur pengeboran seperti air, pengaliran airnya, kemudian pemasangan rig setup, yaitu instalasi dari alat bornya. Kemudian adalah stick up. Stick up ini adalah pengukuran antara jarak permukaan tanah ke dengan foot clamp. Jarak permukaan tanah dengan foot clamp, yang mana PTK Srida Amri ini jarak stick up-nya itu adalah 75 cm. Lalu masuk ke tahapan ketiga, yaitu proses pengeborannya, yang mana dilakukan pengeboran lubang bor, kemudian pengambilan contoh, lalu penyambungan pipa bor hingga kedalaman yang telah ditentukan. Kemudian apabila proses pengeboran telah selesai, dilakukan proses pembongkaran setelah pemakaian ataupun sebelum pemindahan alat bor ke lokasi pengeboran lainnya. Kemudian ini adalah 5 titik bor yang mana yang mana merupakan hasil data dari kegiatan magang saya, yaitu pada titik bor pertama dengan kode DHAS 08 yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2021 dengan koordinat X 824576.1 dan Y 9819285 dengan kedalaman 65 meter. Kemudian pada titik bor kedua yang dengan kode DHS 09 ini dilakukan pengeboran pada tanggal 8 Maret 2021 dengan koordinat X yaitu 824504,9 dan Y 9819299 dengan kedalaman 65 meter. Kemudian titik ketiga yang dengan kode DHAS 10 yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2021 dengan koordinat 824505,9 dan 98 dengan koordinat Y 9819487 dengan kedalaman 95 meter. Kemudian titik keempat dengan kode DHAS 11 yang mana tanggal pengeborannya adalah pada tanggal 23 Maret 2021 dengan koordinat di koordinat X 824447.5 dan koordinat Y-nya 9819496 dengan kedalaman 65 meter. Kemudian di titik terakhir yaitu DHAS 12
pada tanggal pengobarannya adalah tanggal 1 bulan 4 2021 dengan koordinat X dan Y-nya adalah 8245, 16,3 dan 9819700 dengan kedalaman 65 meter. Berikut adalah peta titik pengeboran eksplorasi batubara di PT Akasida Amri. Kelima titik tersebut dapat dilihat di peta ini. Kemudian kita masuki lumpur pengeboran. Lumpur pengeboran ini diperlukan dalam kegiatan pengeboran karena lumpur pengeboran berfungsi sebagai pengangkat serpihan hasil pengeboran, pendingin pipa dan mata bor, serta pelumas mata bor, lalu menstabilkan dan membersihkan lubang bor, kemudian sebagai media logging, kemudian dapat menjadi penghambat laju korosi, sehingga kegiatan pengeboran dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian lumpur pengeboran yang dipakai oleh PT Akasida ini yaitu menggunakan air yang nantinya akan bercampur dengan tanah sehingga menjadi lumpur, kemudian menggunakan bentonit untuk menambal dinding lubang bor sehingga terhindar dari adanya water loss, yang mana water loss ini adalah terjadinya air yang terserap ke formasi batuan, kemudian PT Akasida juga menggunakan polimer untuk mempermudah pengangkatan cutting dengan mengubah massa jenis air. Kemudian ada pipa pengeboran. Pipa pengeboran yang merupakan bagian alat bor yang berfungsi memutar, menarik lumpur, dan contoh keluar lubang bor, serta mensupport mata bor saat pengeboran. Nah, panjang untuk pipa bor yang dipakai oleh perusahaan PT Akasida sendiri adalah dengan tipe triple tube core barrel dengan panjang sekitar 2,65 meter. Nah, kemudian pada saat pengeboran ini terdapat proses atau tahap yang dilakukan adalah penyambungan pipa bor. Proses penyambungan pipa bor ini dilakukan saat pipa bor mencapai batas panjang pipa tersebut, tetapi kedalaman lubangnya belum terpenuhi. Dan proses penyambungan ini dilakukan oleh operator dan anggota tim pengeboran lainnya, yang mana yang harus dilakukan adalah melepas pipa bor di lubang bor dari foot clamp-nya, kemudian dipasang pipa baru, lalu dilakukan penguncian atau pengencangan, lalu setelah dipastikan pengunciannya telah bagus, maka proses pengeboran dapat dilanjutkan kembali. Kemudian ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini berupa cutting atau pengambilan contoh. Ini berupa cutting yang merupakan serpihan hasil pengeborannya. Nah, pengambilannya diambil pada saat per interval putaran setiap pipa bor telah masuk setiap 1 meter, atau pengambilannya itu diambil sekitar 1 sampai 1,5 meter setiap pipanya masuk, dan proses pengambilan sampelnya juga dilakukan oleh salah satu geologis yang ada di lokasi pengeboran. Kemudian contoh atau sampel yang berupa cutting ini nanti akan didiamkan seperti ini, didiamkan hingga sedikit mengering, dan kemudian nanti akan dilakukan penganalisa. Nah, sampel atau cutting ini, sampel berupa cutting ini adalah interpretasi yang mewakili lapisan batuan yang telah dilakukan pengeboran. Nah, pada saat pengeboran di PT Akasida Amri, secara umum, lapisan batuan hasil pengeborannya itu terdiri dari lapisan tanah, lapisan tufan berukuran medium, lapisan pasir lempung karbonan, batu bara, kemudian ada pasir tufan berukuran halus. Kemudian data-data hasil dari pengeboran ini nanti akan diolah menjadi data logbor atau geological log of drill hole yang memuat informasi mengenai lapisan-lapisan batuan setiap titik bor. Adapun informasinya adalah berupa kedalaman, koordinat, deskripsi atau jenis lapisan batuan, dan kemudian ada litologi batuan. Berikut adalah contoh data logbornya seperti ini.
Di sini ada tanggal, kemudian ada kedalamannya, depth from dan depth to-nya, kemudian ada ini adalah metode pengeborannya, itu open hole, kemudian ini ada litologinya. Nah, di sini ada data logboardnya, yang sebelumnya adalah deskripsi awalnya, yang ini adalah data logboardnya. Di sini bisa kita lihat, ini adalah kedalamannya, kemudian metodenya, ini adalah litologi batuannya, kemudian di sini deskripsinya, kemudian di sini ada keterangan. Nah, kemudian masuki kesimpulan dan saran. Kemudian kita masuki kesimpulannya. Kesimpulan pertama adalah aktivitas penambangan di PT Akasrida Amri berlangsung dengan melakukan pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup, lalu penambangan batubara, kemudian ada pengangkutan batubara, penimbunan batubara di stockpile, lalu ada pengolahan dan pemasaran batubara. Lalu di poin kedua pada kesimpulan ini adalah aktivitas pengeboran eksplorasi di PT Akasrida Amri dilakukan dengan menggunakan metode pengeboran open hole dan pelaksanaannya menggunakan mesin bor J-Pro 300. Kemudian di poin ketiga adalah hasil dari lapisan batuan dari kegiatan pengeboran di PT Akasrida Amri ini secara umum adalah lapisan tanah, pasir tufan berukuran medium, pasir lempungan, lempung karbonan, kemudian batu bara, dan pasir tufan berukuran halus. Yang kemudian datanya nanti akan diolah menjadi data logboard atau geological log of drill hole. Lalu saran yang dapat diberikan dalam kegiatan magang ini yaitu adalah prinsip yang pertama adalah prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih diperhatikan pada saat melakukan aktivitas pengeboran di PT Akasdam sendiri, karena pada saat pengeboran ini terdapat beberapa pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri yang baik, sehingga dapat berisiko menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian poin kedua yaitu perlu disediakan alat berat ekskavator yang selalu standby untuk membantu proses pemindahan alat bor, karena berdasarkan informasi dari bagian pengeboran ataupun dari operator pengeboran sendiri, pada saat pemindahan alat bor sendiri itu memerlukan waktu karena menunggu alat atau beberapa ESA yang tidak standby di tempat pengeboran karena harus beroperasi di tempat-tempat penambangan yang lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya yang menjelaskan mengenai kegiatan magang saya di PT Akasrida Amri sendiri. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Bapak penguji, dan pembimbing saya yang telah membimbing kegiatan magang saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.